Jadi kegiatan ini menyasar kepada 498 aparatur sipil negara. Nah, 7 orang lainnya itu terdeteksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak menyikapi kondisi seperti ini? Untuk kedua kalinya saya katakan disayangkan ketika seorang pejabat terlibat dalam urusan seharusnya dia menjadi contoh atau panutan. Ya, tapi itulah kondisi atau keadaan manusia ketika. Jadi yang saya katakan tadi itu bahwa persoalan narkoba ini memang sangat dekat dengan urusan karakter. Sebab kalau hanya sifatnya sosialisasi, sifatnya himbauan, sifatnya rapat, sepertinya bukan tidak penting juga. Saya tahu mungkin di antara mereka ada yang belum paham, tapi maksud saya kalau tidak dikerjakan secara kontinu, hanya situasional sifatnya, bukankah narkoba ini adalah urusan kita semua? Kalaupun ada BNN itu sifatnya hanya sebagai institusi yang mengkoordinasikan. Betul. Tapi tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan narkoba dan kita lakukan pemberantasan serta pencegahannya supaya tidak ada penyalahgunaan narkoba, kan itu tanggung jawab kita semua. Betul. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat BNN. Berjumpa kembali kita di podcast BNN Kabupaten Donggala. Seperti biasa, di dalam tiap episode kita menghadirkan narasumber yang berbeda dan hebat-hebat pastinya. Baik, di kesempatan episode kali ini sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah seorang birokrat tulen, gitu ya. Mungkin bisa saya sebut demikian. Jadi beliau memiliki karir yang sudah panjang di birokrasi pemerintah Kabupaten Donggala. Beliau mengawali karir sebagai seorang guru ya Pak, kalau saya tidak salah. Kemudian juga berkesempatan menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Donggala. Langsung saja saya perkenalkan Bapak Dr. Rustam Effendi, SPD SHMAP. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat datang nih Pak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, saya mungkin langsung saja Pak ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita BNN Kabupaten Donggala dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu baru menyelesaikan kegiatan deteksi dini melalui tes urin Pak. Gitu ya. Jadi kegiatan ini menyasar kepada 498 aparatur sipil negara yang ada di 13 kantor dinas, kantor OPD, dan 3 kecamatan. Nah, dari jumlah tersebut, kita temukan ada 14 orang yang positif, gitu ya. Jadi 7 orang positif konsumsi zat narkotika yang didapatkan dari obat yang diperoleh berdasarkan resep dokter. Nah, kalau untuk yang seperti ini clear, tidak ada masalah. Gitu ya. Nah, 7 orang lainnya itu terdeteksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan sudah diakui oleh mereka. Gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak menyikapi kondisi seperti ini? Ya, baik. Sahabat BNN yang saya hormati dimanapun berada. Secara aturan sebetulnya kita tidak harapkan keadaan itu terjadi. Lebih-lebih kalau itu misalnya yang bersangkutan itu adalah pejabat, itu sudah mencederai etika atau nilai dasar dari ASN itu sendiri. Nilai dasar ASN itu ada kaitannya dengan integritas, etika, dan moral. Dan sangat jelas menurut pandangan saya kalau kita mau bawa di aturan ini, PNS atau ASN yang terlibat menggunakan narkoba itu sebetulnya bisa dijerat dengan sanksi, baik itu dari sanksi administratif secara ASN-nya maupun dari sanksi pidana kalau itu dipandang memenuhi unsur, kan begitu? Ya. Saya mungkin hanya melihat dari sisi administrasi misalnya dari PNS. Jelas sekali di PP 94/2021 tentang disiplin PNS itu dilarang, misalnya pasal 3 rupa PNS itu dilarang
wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Lalu kemudian pasal 5-nya PNS dilarang melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi ketika persoalan narkoba ini adalah dilarang, lalu dia kerjakan, maka berarti dia sudah melakukan sesuatu yang dilarang. Nah, dampaknya apa? Kita lihat lagi di pasal 8-nya ayat 4, itu bisa sampai hukuman disiplin berat masuk di dalam kategori itu. Bisa dalam bentuk penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 tahun, bisa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 tahun juga, bisa juga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, bisa juga pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, makanya saya katakan tadi disayangkan kalau PNS itu terlibat sebagai pengguna dan kaitan itu Pak, sebagai tanggung jawab menurunnya pemerintah daerah terhadap ASN yang sudah terlibat itu, mohon disampaikan resmi kepada kami. Ada mekanismenya yang bisa kami tempuh, diantaranya ya tentu kita dahului dengan membentuk tim, lalu kemudian tim itu melakukan pemeriksaan sejauh mana apakah memang dia terlibat sebagai pengguna itu memang kondisi yang tidak diinginkan, sifatnya hanya ikut-ikut atau terpaksa atau semacam apa, ya paling tidak ada data yang kita dapatkan di dalam bentuk pemeriksaan itu. Nanti kita lihat bentuk sanksinya. Apa sanksi yang saya sebutkan tadi itu tidak serta-merta juga. Betul. Dilihat dulu dari tingkat pelanggarannya. Betul. Nah, tapi secara prinsip di pemerintahan dengan pendekatan atau yang menggunakan aturan PP 94 2021 itu kita jelas sudah masuk dalam ranah disiplin. Betul. Disiplin. Iya, baik, makanya memang nanti untuk laporan detail kami akan nanti sampaikan kepada pihak Bapak, gitu ya. Dan memang sebenarnya kan karena ini kegiatan pencegahan, Pak. Iya. Jadi terhadap 7 orang yang positif kemarin itu memang kami dorong yang bersangkutan untuk nanti bisa datang ke kantor kami guna menjalani asesmen lanjutan, gitu ya. Nah, dari 7 orang itu, ini baru 2 orang nih Pak, yang datang nih ke klinik kami nih, gitu. Jadi nanti kami akan sampaikan detailnya kepada Bapak, gitu ya. Karena memang kenapa ini menjadi penting, kalau kita bicara di masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Pak Presiden Gibran, ini kan baru kali ini nih Pak, masalah narkoba itu menjadi salah satu penekanan, sebagaimana disampaikan di dalam Asta Cita Budir ke-7, gitu ya, tentang pencegahan dan pemberantasan masalah narkoba. Nah, kalau dari kacamata Bapak, gitu ya, kira-kira apa upaya Pemda Donggala nih Pak dalam menyikapi amanah Asta Cita ini nih Pak, secara umum gitu ya? Iya, baik. Asta Cita itu adalah masuk dalam kebijakan strategis nasional. Jadi ketika itu menjadi komitmen Presiden dan amanah yang harus dijalankan oleh Presiden seperti apa yang beliau sudah sampaikan pada saat kampanye dan kemudian dituangkan di dalam dokumen perencanaan nasional dalam bentuk RPJMN, maka wajib hukumnya bagi daerah untuk menindaklanjutinya. Karena itu bagi pemerintah daerah menanggapi persoalan Asta Cita ini paling tidak harus pertama memasukkan Asta Cita itu ke dalam dokumen perencanaan. Dia harus masuk P4GN itu sebagai isu strategis di dalam RPJMD. Mungkin secara eksplisit tidak tersebutkan redaksionalnya P4GN, tapi paling tidak muatan Asta Cita itu muncul. Di antaranya kan muatan Asta Cita ini adalah penguatan keamanan dan ketertiban nasional. Kalau kita mau dalami secara jauh, ada yang konteksnya pembangunan manusia Indonesia unggul, ada konteksnya perlindungan generasi muda dan ketahanan keluarga, ada juga konteksnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, maka kalau kemudian kita ambil salah satu poinnya adalah pembangunan manusia Indonesia unggul dan perlindungan generasi muda, maka berarti masuk di dalam bagian daripada program kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Karena itu seperti yang saya ungkapkan tadi,
di awal harus sudah masuk di dalam dokumen perencanaan. Dia masuk di dalam isu strategis RPJMD. Lalu yang kedua masuk di dalam program prioritas daerah. Selanjutnya masuk di dalam indikator kinerja kepala daerah. Nah, ini yang sedikit saya pertajam, masuk di dalam indikator kinerja kepala daerah. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Bappenas, bahwa kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu akan dievaluasi kinerjanya setiap semester. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Tentang apa yang dikerjakan oleh kepala daerah itu. Tidak lain adalah dalam rangka mensukseskan program Presiden, Bapak Presiden yang termuat di dalam Asta Cita. Jadi semua dokumen yang masuk di dalam dokumen RPJMN itu mesti harus masuk juga di dalam dokumen RPJMD, baik itu provinsi maupun kabupaten. Artinya kebijakan Presiden itu harus diimplementasikan loh. Ini kalau kita urut secara pemerintahan kan sebetulnya yang punya masyarakat dan wilayah itu adalah kabupaten. Betul. Ya kan? Kebijakannya Presiden, siapa yang menjalankan itu? Kalau hanya sampai di sana itu kebijakan, nah, tentunya harus diturunkan oleh provinsi, jalankan provinsi, lebih ke kabupaten kota, diturunkan lagi ke desa yang punya masyarakatnya. Maka harus terikat sampai kepada desa menurut pandangan saya. Dan memang ketentuannya semacam itu. Lalu kemudian poin kedua harus kita selaraskan ketika dia sudah masuk dalam isu strategis RPJMD sebagai program prioritas daerah dan sebagai indikator kinerja pemerintah daerah, pimpinan daerah, maka harus kita selaraskan itu antara RPJMD, RKPD, Rensa, OPD dengan rencana aksi daerah P4GN. Harus di dalam dokumen RPJMD sudah masuk, di RKPD tiap tahunnya juga masuk, di rencana kerja daerah sudah masuk, maka di RAD-nya rencana aksi daerah ini harus masuk. Di situ implementasinya. Di situ yang menunjukkan siapa yang melakukan apa. Nah, yang kemudian menjadi evaluasi. Ya memang kita tidak mau ambil alih kewenangannya BNN, tapi ada integrasi program. Betul. Yang harus, dan BNN tidak mungkin juga punya kemampuan untuk melaksanakan semua sampai ke tingkat bawah. Betul. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi itu yang penting, sehingga keterpaduan peran ini menjadi penting. Di samping dia masuk, makanya ketika dia bicara tentang sudah masuk di dalam dokumen perencanaan, yang kedua adalah penguatan kelembagaan mesti terbangun dan koordinasi. Ya sudah tentu dibentuklah tim terpadu P4GN, ada RAD-nya, lalu kemudian membangun komunikasi dengan BNN sendiri sebagai leading sector ya, Polresnya, kejaksaannya, pengadilannya. Saya kira kalau kedua ini perencanaannya sudah masuk, kemudian kolaborasi peran penguatan kelembagaan dan kolaborasi juga terbangun, saya pikir upaya kita untuk melakukan pencegahan itu insya Allah kan akan mulai muncul upaya-upaya itu, misalnya di sektor institusi pendidikan, apa yang mesti dilakukan. Berarti Pemda di sana, dinas pendidikan khususnya, di unsur pemuda, di unsur keluarga dan desa, dan berat pemerintah desa di sana, di unsur ASN, berarti Pemda lagi di sana. Jadi kesimpulannya bahwa mesti memang harus disusun dokumen rencana aksi daerah untuk memastikan bahwa kebijakan Asta Cita itu secara perencanaan dan secara implementatif serta penguatan kelembagaan betul terbangun kuat. Iya. Iya Pak, menarik yang dari Bapak sampaikan, karena memang kalau kita berbicara gitu ya, rencana aksi daerah sebagaimana tertera di dalam perencanaan daerah itu menjadi hal yang sangat krusial kayak begitu Pak. Jadi pada saat misalkan kita bertemu dengan dinas atau OPD tertentu, nah, mereka paham tuh bahwa mereka juga punya tugas dan tanggung jawab kalau kita berbicara masalah P4GN ini gitu ya. Nah, terkait dengan masalah bicara pengalaman Pak, jadi Bapak kan tadi sempat menyinggung mengenai peran dinas pendidikan misalkan. Iya. Nah, sebagaimana kita ketahui kan Bapak pernah punya pengalaman sebagai kepala dinas pendidikan di sana beberapa waktu yang lalu. Betul. Ya. Nah, kira-kira best practice apa Pak? Pengalaman apa nih yang sekiranya itu bisa diterapkan gitu ya, kalau kita berbicara tentang program P4GN untuk lingkungan pendidikan gitu ya. Silakan Pak. Baik. Mengacu pada tuntutan Undang-Undang Nomor 30 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Di sana disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional itu diantaranya adalah membentuk karakter, membentuk perilaku. Nah, dalam konteks itu maka tugas dinas pendidikan secara institusi harus mampu memfasilitasi, menjadikan sekolah sebagai lembaga pembentuk karakter itu berfungsi untuk memperbaiki anak-anak, merubah perilakunya anak-anak, yang merubah pengetahuannya yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya tidak baik perilakunya menjadi baik. Disinilah sebetulnya poin-poinnya PM4GN itu masuk. Sehingga saya bisa katakan bahwa rohnya PM4GN ini masuk di dalam konteks pendidikan karakter. Nah, waktu saya kadis pendidikan sempat saya jalankan program ini melalui kebijakan lokal pada saat itu. Saya masih ingat melalui peraturan Bupati nomor 15 kalau saya tidak keliru 2015 pada saat itu. Adalah program Donggala Kanamavali. Jadi dalam bahasa lokal, Donggala Kanamavali itu artinya Donggala cerdas kalau diartikan secara detail dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam program Donggala Kanamavali itu ada sejumlah kurang lebih 15 program. Di antaranya di dalam program Donggala Kanamavali itu yang 15 program itu adalah GEDAN, Gerakan Donggala Anti Narkoba. Jadi sudah ada memang wadahnya. Oh ya, sudah ada wadahnya. Nah, dan untuk bagaimana memastikan bahwa Donggala cerdas itu bisa terwujud, saya turunkan program itu menjadi Ngapaku Kanamavali dalam bahasa Kaili juga. Artinya desa cerdas. Jadi pikiran saya, kalau semua desa sejumlah 150 desa ini sudah cerdas semua, maka Donggala pasti cerdas. Untuk memastikan bahwa desa cerdas itu bisa terwujud, maka saya turunkan lagi program itu menjadi Ngapaku Kanamavali, keluarga cerdas. Bahkan sampai untuk mewujudkan keluarga cerdas itu bisa terwujud, artinya begini, kalau keluarga cerdas, kalau satu desa ada 400 kakak, maka kalau semua sudah cerdas, maka insya Allah desa itu akan cerdas. Saya turunkan lagi menjadi aku Kanamavali, artinya saya cerdas. Artinya masing-masing anggota keluarga mengatakan saya cerdas, berarti keluarga itu cerdas. Nah, salah satu ukuran cerdas itu adalah GEDAN tadi. Jadi konteks cerdas ini sebetulnya pemahaman yang lebih jauh. Bukan jadi beda dengan pintar. Cerdas ini adalah sesuatu keadaan yang awalnya tidak bisa atau ada masalah, dia mampu menyelesaikan masalah itu. Itu berarti orang yang berpikir cerdas. Maka kemasan cerdas ini kita desain diantaranya juga adalah GEDAN di dalam gerakan Donggala anti narkoba. Nah, inilah yang kemudian saya terjemahkan dalam bentuk implementasinya, yaitu penguatan karakter siswa melalui penguatan pendidikan agama. Jadi bagi siswa itu sesuai agamanya masing-masing diwajibkan untuk menjalankan aktivitas ibadah itu sesuai tuntutan agamanya secara full time. Ketika anak itu di sekolah, jadi bukan hanya sholatnya kalau bagi Islam, sholatnya, mengajinya, kemudian membaca. Ketika itu anak di sekolah, maka dipantau oleh guru. Ketika anak itu di luar sekolah, dipantau di rumah, dipantau oleh orang tua. Ketika anak itu di luar rumah, dipantau oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau dia Nasrani berarti gerejanya, ibadah di mingguannya misalnya. Kemudian baca Injilnya dan seterusnya. Nah, harapan kita dengan nilai-nilai yang terus dibiasakan, baik menyentuh sisi pengetahuan maupun menyentuh perilakunya, ulang-ulang dibiasakan setiap saat, memastikan bahwa tidak ada waktu bagi anak itu untuk bisa terpengaruh dengan narkoba ini. Dan kalau satu komunitas, kalau satu dua misalnya dalam satu komunitas itu diintervensi, yang lain tidak, itu bisa saja ada potensi lain, potensi baru untuk bisa mempengaruhi. Tapi ketika satu diintervensi keseluruhan dan tidak ada satupun anak itu yang terlalaikan di dalam intervensi untuk penguatan nilai-nilai keagamaan dalam rangka membentuk karakter agar dia mampu menolak bentuk-bentuk godaan atau rayuan termasuk narkoba ini, maka saya yakin dan percaya nilai itulah yang bisa kita harap untuk menguatkan anak-anak kita terbebas dari narkoba itu. Iya Pak, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya sudah ada gitu ya. Jadi semacam kayak blueprint kayak begitu yang sudah dijalankan kayak begitu, terutama melalui peran dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Karena memang kalau bicara dinas pendidikan Pak,
di kami sendiri, Pak, ini adalah termasuk lingkungan yang paling sering kami sasar gitu, Pak. Gitu ya. Kita masuk berdasarkan inisiatif dari kami ataupun dari permintaan sekolah itu sendiri, gitu. Dan ini juga selaras kalau kita bicara hasil penelitian, Pak. Iya. Karena kalau misalkan BNN itu rutin melakukan survei setiap 2 atau 3 tahun sekali. Nah, kalau kita bicara masalah penyalahgunaan narkoba, itu tidak jauh-jauh dari kalangan pekerja. Iya. Nah, yang kedua adalah pelajar. Pelajar. Kemudian juga kalau kita melihat di desa, Pak, gitu ya, mungkin sudah menjadi rahasia umum, gitu ya. Contoh, kenapa sih misalkan di desa kita ini terkadang masalah pencurian, terutama hasil kebun, gitu ya, seperti kelapa, itu cukup marak, gitu. Karena mereka curi untuk kemudian mereka belikan narkotika, seperti itu. Jadi, mudah-mudahan nanti nih Pak, apalagi setahu saya nanti dalam waktu yang tidak lama lagi mungkin akan ada perubahan nomenklatur juga, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Donggala. Mudah-mudahan nanti di awal tahun 2026 kita bisa duduk bareng lagi nih Pak. Siap. Kita bisa mendiskusikan lebih banyak, terutama terkait dengan masalah rencana aksi daerah gitu Pak. Karena memang kalau dilihat sebenarnya irisannya itu antara dinas-dinas terkait, apalagi dengan pemerintah desa. Kalau kita bicara P4GN itu sangat kuat gitu ya. Sangat kuat gitu ya. Nah mungkin salah satu hal yang juga mau saya singgung ini terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang ada di desa, Pak. Iya. Gitu. Dari beberapa kasus, Pak, penyalahgunaan narkoba di desa itu terkadang justru dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desanya itu sendiri. Beberapa hari yang lalu kami diminta untuk melakukan tes urin, Pak, kepada salah seorang kepala desa di sebuah kecamatan, gitu ya. Dan hasilnya positif, gitu. Kepala desa? Ya, hasilnya positif, Pak. Dan itu bukan kali pertama sebenarnya, Pak. Oh. Gitu ya. Nah, jadi memang sepertinya Pak Sekda beserta jajaran, terutama dinas terkait, sepertinya memang harus memberikan perhatian yang lebih, Pak, terhadap desa seperti itu. Nah, kira-kira apa tanggapan Bapak? Iya. Sekali lagi, untuk kedua kalinya saya katakan disayangkan ketika seorang pejabat terlibat dalam urusan itu. Seharusnya dia menjadi contoh atau panutan. Ya, tapi itulah kondisi atau keadaan manusia ketika, jadi yang saya katakan tadi itu bahwa persoalan narkoba ini memang sangat dekat dengan urusan karakter. Sebab bukan dia sentuh hanya orang yang tidak paham, yang tidak tahu. Bahkan mungkin lebih banyak yang dia sentuh orang yang tahu bahayanya. Yang bukan hanya dia sentuh rakyat jelata, tapi juga pejabat ternyata. Nah, dan yang lain-lainnya. Karena itu persoalan karakter tadi penting. Khusus untuk maraknya, bagaimana mengantisipasi kondisi yang narkoba pencegahan atau penyalahgunaan narkoba yang sudah marak di daerah itu, saya justru sepakat dengan gagasan yang sudah tinggal penguatan tentunya, yang sudah diturunkan oleh atau yang sudah dijalankan oleh pihak BNN, yaitu desa bersinar itu, bersih narkoba. Mesti harus dijustifikasi simbol bersinar itu memang di setiap desa. Dipaksa mereka harus mendapatkan labeling itu. Nah, sekalipun mungkin faktanya ada yang terlibat dengan urusan narkoba, tapi paling tidak dengan justifikasi kita memberikan simbol kepada desa bersinar itu, menciptakan satu suasana kondusif, menguatkan komitmen masyarakat atau semua pemangku kepentingan yang ada dalam itu untuk menjaga desa itu. Nah, tinggal mungkin penguatan konsep desa bersinar ini yang lebih banyak kita kembangkan. Ya, makanya saya katakan saya cenderungnya adalah desa bersinar itu mesti diukur. Jadi minta maaf sekali. Tidak hanya sebatas launchingnya. Desa tertentu di launching sebagai desa bersinar, tidak. Silakan launching, tidak ada masalah, itu sebagai
bentuk penamaan yang diacarakan, diresmikan. Tapi paling tidak implementasinya itu memastikan bahwa di dalam desa bersinar itu semua keluarga-keluarga yang ada itu sudah terdeteksi. Bahwa betul-betul tidak ada lagi yang pengguna narkoba. Ketika upaya kita memastikan bahwa semua keluarga yang ada di satu desa itu semua bersih, berarti tentunya dilakukan survei, mendeteksi secara maksimal. Nah, irisan program dengan Gedan tadi itu yang mungkin dijalankan oleh sekolah, karena kita pahami bahwa setiap rumah tangga itu ada anak sekolah, berarti ada irisannya antara desa dengan sekolah, sebut saja begitu. Maka penguatan-penguatan ini bisa dijustifikasi menjadi sebuah sistem yang sistem kolaborasi yang dibangun kuat antara semua pemangku kepentingan. Ya, katakan tiap sekolah menguatkan sisi siswanya atau anak dari keluarga itu, orang tuanya diminta mendukung. Ketika orang tua yang diberikan peran untuk menjadi contoh di dalam satu keluarga, kan dia juga akan malu sebetulnya secara psikologis. Saya jadi contoh, justru saya yang tidak memberi contoh, kan begitu. Nah, inilah yang menurut saya penting untuk dilakukan, dan intensitas evaluasi, penilaian, tindak lanjut terkait dengan monitoring, evaluasi terkait dengan program menjadikan desa bersinar itu melalui peran keluarga. Jadi mungkin yang lebih spesifik saya katakan, kalau desa bersinar itu masih dianggap luas ruang lingkupnya, disempitkan lagi menjadi keluarga bersinar. Nah, berarti setiap mewujudkan desa bersinar itu bisa dicapai ketika semua keluarga yang ada dalam satu desa itu sudah bersinar semua, kan begitu logikanya maksudnya. Ketika semua anggota keluarga itu sudah bersinar semua, berarti keluarga itu bersinar, kan begitu. Akhirnya turun ke masing-masing pribadi, setiap diri mendeteksi, mengevaluasi dirinya masing-masing, siapa yang sebetulnya terlibat. Pada saat dipetakan ada yang kemudian terlibat sudah dengan narkoba, yang sudah pengguna, maka ketika yang dipetakan kita akan bisa lihat, oh, dari 400 atau 200 kakak misalnya ada 5 kakak yang kemudian terinfeksi, terjerat dengan urusan narkoba, maka berarti hanya 5 kakak ini yang kemudian menjadi perhatian, yang sementara yang lainnya untuk dijaga agar tidak terintervensi dengan persoalan narkoba itu. Nah, saya kira ini pola-pola yang menurut saya penting dibangun untuk memastikan bahwa sebab kalau hanya sifatnya sosialisasi, sifatnya himbauan, sifatnya rapat, sepertinya bukan tidak penting, penting juga. Saya tahu mungkin di antara mereka ada yang belum paham, tapi maksud saya kalau tidak dikerjakan secara kontinu, hanya situasional sifatnya, tidak kuat komitmen kita untuk memastikan bahwa narkoba ini bebas dari wilayah tertentu. Bukankah narkoba ini adalah urusan kita semua? Kalaupun ada BNN itu sifatnya hanya sebagai institusi yang mengkoordinasikan. Betul. Tapi tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan narkoba dan kita lakukan pemberantasan serta pencegahannya supaya tidak ada penyalahgunaan narkoba, kan itu tanggung jawab kita semua. Betul. Ya, saya kira peran ini yang kemudian harus kita bunyikan di semua pemangku kepentingan sehingga betul-betul menjadi sebuah gerakan bersama, bukan satu-satu. Tanggung jawabnya juga tanggung jawab bersama, dan akumulasi tanggung jawab itu seperti yang saya sampaikan di awal, itulah bagian salah satu kinerja kepala daerah yang akan dievaluasi. Yes, baik. Jadi yang saya garis bawahi itulah bahwa narkoba itu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Dan jelas bahwa memang dibutuhkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga dengan masyarakat. Dan insya Allah untuk program Desa Bersinar itu, Pak, itu masih akan menjadi andalan kita di tahun depan, gitu. Dan insya Allah kita bisa lebih perbanyak lagi, Pak, jumlahnya, gitu ya. Karena memang kalau mengacu kepada target yang diberikan oleh BNN Pusat kepada kami, itu kami hanya diminta untuk membentuk 2 lokasi Desa Bersinar. Nah, sementara jumlah desa kita punya itu adalah ratusan, gitu ya. 158. Betul. Makanya yang memang harus kita lebih dorong itu adalah bagaimana bisa terbentuk desa-desa bersinar secara mandiri. Gitu ya. Saya mau sampaikan tadi itu, mungkin pendekatannya desa bersinar mandiri itu. Betul. Jadi desanya itu yang diminta inisiatif, kita diminta sebagai semacam pendampingan saja. Bagaimana kami mencapai ini? Ya, kita dampingi. Tapi dia yang berinisiatif, dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab, dia yang melaporkan
apa-apa kegiatan yang kaitannya dengan mewujudkan desa bersih. Saya kira itu pemberian tanggung jawab yang secara langsung kepada mereka, karena itu juga bagian daripada tugasnya pemerintah desa itu. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Saya malah punya pandangan begini Pak Kepala. Sedikit mungkin saya tambahkan, minta maaf saya setelah tadi. Kalau kemudian bupati akan di-FK, saya pikir mungkin nanti kita secara pelan-pelan juga akan kita evaluasi juga betul. Kepala desa itu. Di antaranya juga dalam melihat ciptanya presiden kita dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Sebab seperti yang saya bilang tadi, yang pemilik masyarakat itu dan wilayah desa itu. Iya, benar. Bukan orang luar gitu. Kita di posisi kabupaten itu manajemennya saja. Kita mendorong. Berapa juga manajemennya saja. Oh, desa bersinar. Tapi untuk bagaimana mewujudkan bersinarnya desa itu, hanya mampu dengan manajemen, kan tidak mungkin. Harus implementasi. Nah, ini mungkin yang kita bangun kesepakatan ke depannya. Iya. Jadi diserahkan kepada desanya, didesain desa itu, didorong desa itu. Kau harus mewujudkan dirimu sendiri. Kita dampingi untuk penyusunan ada rencana aksi daerah di tingkat, rencana aksi desa di tingkat desa. Apa yang harus kau lakukan? Bagaimana cara? Kami dampingi. Tapi kau yang berinisiatif, kau yang melaksanakan, kau yang melaporkan. Saya kira lebih besar hasilnya. Iya. Jadi persepsi itulah yang memang selama ini kami coba sampaikan ke pihak desa, terutama pemerintah desanya, bahwa masalah narkoba itu ini tidak mutlak hanya menjadi tugasnya pemerintah saja, apalagi cuma BNN gitu ya. Tapi mereka sebagai warga negara, masyarakat yang tinggal di sana, itu harus juga ada kontribusi gitu. Insya Allah nanti di awal 2026 kita bicara lebih banyak lagi Pak. Siap. Terutama terkait dengan masalah rencana aksi daerah. Siap. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Sekda Makasih. atas waktunya. Mudah-mudahan komitmen ini nanti bisa setidaknya menekan angka penyalahgunaan narkoba di wilayah kita. Insyaallah. Baik Sobat BNN, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala. Kita berjumpa di episode berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.